Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukrunillah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan khariban junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin anak Ustaz yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak Ustaz semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak Ustaz semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya malah kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Membaca suratul Fatihah dimulai. Bismillah. Baca surah Al-Fatihah selesai. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah tadi membuat pertemuan kita pada hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustaz semuanya, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini yang akan membahas tentang kejujuran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perhatikan ke slide berikutnya. Baik anak-anak Ustaz semuanya, pasti anak-anak Ustaz mengetahui gambar dari berikut ini. Gambar kartun apakah ini anak-anak Ustaz? Apakah anak-anak Ustaz mengetahui tentang cerita gambar berikut ini? Ya, gambar Pinocchio. Apabila dia berbohong, maka hidungnya akan mengalami panjang. Nah, katanya dengan pembahasan kita pada hari ini ialah membahas tentang kejujuran. Apa itu jujur? Kejujuran secara istilah merupakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, sesuai antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan ataupun kebohongan. Adapun dalil tentang kejujuran, karena kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena kejujuran identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sedangkan dalam hadis Nabi dijelaskan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Rawahul Muslim. Anak-anak Ustaz semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Kenapa kita harus jujur? Yang pertama, jujur itu adalah perintah agama. Jelas tadi dalam Quran surah Al-Ahzab, hadis Nabi dikatakan juga kita senantiasa berlaku jujur. Yang kedua, jujur itu merupakan sifat Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin yang artinya orang yang selalu senantiasa jujur. Yang ketiga, jujur itu mengantarkan kita mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jujur itu menjauhkan kita dari neraka, dan juga mampu dari jujur itu mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anak Ustaz semuanya, jujur itu terbagi dalam 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Artinya, motivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai keridhoannya atau ikhlas. Yang kedua, jujur dalam ucapan, ialah memberitakan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan 2 orang yang bersengketa dan semisalnya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Anak-anak Ustadz yang semuanya, dalam penerapan perilaku jujur, sikap jujur dicontohkan di rumah, tidak berbohong kepada ayah dan ibu. Yang kedua, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang ketiga, meminta izin kepada ayah dan ibu jika keluar rumah. Yang keempat, selalu berkata jujur. Yang kedua, penerapan perilaku jujur di sekolah. Bertanya kepada guru jika belum mengerti, tidak menyontek saat ulangan atau ujian, meminta izin jika memakai barang milik teman, tidak berbohong pada guru dan teman. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat ialah mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, tidak berlaku curang saat bermain, jika berjanji harus ditepati, tidak mengambil barang milik tetangga. Adapun hikmah dari perilaku kejujuran, bahwasanya kejujuran itu menjadi pribadi yang amanah dan bisa dipercaya oleh semua kalangan masyarakat, teman, guru, dan lain sebagainya. Sehingga dari perilaku jujur itu kita banyak disenangi oleh orang lain dari kepercayaan yang dilakukan. Dari perilaku jujur itu kita mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Yang keempat, sehingga kita terhindar dari dosa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, terhindar dari perbuatan yang merupakan sesuatu sesama manusia. Dari itu anak-anak Ustaz semuanya, mari di dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah, di rumah, kita selalu senantiasa menjadi hamba-hamba Allah, menjadi pribadi-pribadi yang jujur, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan di rumah maupun di sekolah. Demikianlah anak Ustadz pembahasan kita pada kali ini tentang perilaku jujur. Ustadz harap kepada anak Ustadz semuanya, jadilah anak-anak yang selalu senantiasa jujur. Ketika kita melakukan kesalahan, meminta maaf pada yang kita salahi. Ketika kita menemukan barang bukan milik kita, kita kembalikan barang tersebut kepada orang pemiliknya. Sehingga dengan perilaku jujur itulah mampu mengantarkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak Ustaz semuanya, adapun tugas kepada anak Ustaz sekalian, yang pertama, bagaimana pendapat anak-anak Ustaz semuanya? Mengapa kita harus memiliki sifat jujur dalam kehidupan? Yang kedua, tuliskan hikmah perilaku jujur. Yang ketiga, tuliskan dalil hadis beserta artinya tentang kejujuran. Yang keempat, apa yang Anda lakukan ketika ada teman kita yang tidak jujur? Yang kelima, apabila kita berbicara berdusta merupakan ciri orang munafik, tuliskan ciri-ciri orang munafik tersebut. Yang keenam, tuliskan 3 contoh penerapan perilaku jujur di rumah dan di sekolah. Ustaz harap tugas ini agar dikumpul dalam jangka waktu yang secepat mungkin, bisa melalui wali kelasnya masing-masing dan bisa langsung dikumpulkan melalui ketua kelas dan diantarakan kepada Ustadz. Ustadz harap ya tugas ini diberikan kepada anak Ustadz mampu bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah diberikan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, menjadi manusia yang berperilaku jujur, tidak hanya dalam niat
dalam ucapan maupun dalam perbuatan yang kita lakukan mencerminkan dari perilaku kejujuran. Akhirul kalam, mudah-mudahan akhiri pertemuan ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.